jernihnya di situ. Jadi Luar memang biasa, Prof. nggak boleh ada sesuatu yang negatif dulu di dalam pikiran kita. Jadi tidak boleh ada asumsi-asumsi yang negatif tinggi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Nah, kali ini kita berjumpa di podcast baru ini saya perkenalkan dulu. Dan mungkin orang sudah mengenal. Kalau mengetik kata-kata Yudi Krisnandi tentu semua orang sudah mengenal. Tapi sebagai permulaan tentu kita harus mengenalkan Profesor Dr. Yudi Krisnandi SHME. Beliau itu guru saya, bos saya, ya, orang yang banyak berjasa di saya, yang saat ini sedang membuat aliansi baru untuk pemikiran anak-anak muda seperti kita untuk mengerti situasi kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dengan cara yang lebih mendalam dan cara yang lebih jujur. Maka beliau saat ini sedang akan membuat podcast, namanya apa, Prof? Aliansi Berpikir Jernih. Ini ada bersih dan jujur. Bersih dan jujur. Think deeply, think honestly. Katanya begitu kata Prof. Ya, kira-kira gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih, Prof. Prof itu kan dikenal aktivis sejak tahun 9, bahkan sebelum 98 ya, Prof. Sudah sejak mahasiswa di Unpad. 90-an. 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 Terus kemudian karir naik jadi anggota MPR pertama di umur muda, di umur berapa, Prof? Di menjelang 30 tahun. Menjelang 30 tahun sudah anggota MPR waktu itu ya. Salah satu utusan golongan yang termuda. Golongan karya. Golongan karya. Oke. Waktu itu hanya ada satu golongan. Baik. Terus kemudian setelah itu menjadi anggota DPR. Satu periode atau 2 periode, Prof? Satu periode. Terus habis itu Menteri Pan RB. Menteri Pan RB. Terakhir jadi duta besar Ukraina. Staf ahli presiden, staf ahli wapres dulu ya, Prof ya. Iya. Terus kemudian jadi duta besar Ukraina. Nah, pertanyaan saya, Prof, kenapa sekarang Prof sudah saat ini kan tidak menjabat di satu apapun ya, Prof, kalau saya tidak keliru. Ya, kembali ke kampus. Mengajar lagi. Mengajar kembali. Di mana, Prof? Universitas Nasional. Yang di Pasar Minggu. Oke. Dan di dekat Ragunan ada 2 kampusnya. Oke. Kampus yang utama, yang lama ya, yang legendaris dan semua orang tahu kan di Jalan Sawo Manila. Oke. Pasar Minggu. Oke. Mohon maaf ya, itu ada tadi baru dipasang jadi lepas. Nanti tim itu bisa perbaiki, direkturnya Dava tadi lepas, jadi quote-nya langsung dari Prof Yudi, gak apa-apa. Nanti dipasang lagi. Nanti pasang lagi. Oke. Namanya juga percobaan. Ya, Bro. Santai. Nggak harus segala sesuatu tuh ditampilkan sempurna. Siap. Jadi kan kita aliansi berpikir jernih, bersih dan jujur. Jadi apa adanya. Siap. Ya kalau memang ruangan kita belum siap ya memang adanya begini. Sepakat. Tapi kita sampaikan secara jujur. Sepakat, Bro. Jadi biarkan apa adanya, nggak usah diberesin dulu lalu tik ulang lagi. Sepakat. Jadi UNAS itu ada 2 kampus. Kampus pertamanya di Sawo Manila, Pasar Minggu ya. Cukup luas. Lalu kemudian punya kampus pasca sarjana yang baru di dekat Ragunan, di dekat kebun binatang Ragunan. Jadi mundar-mandir di 2 tempat itu. Oke, jadi buat teman-teman adik-adik yang pengen ketemu Prof Yudi, apalagi belajar tentang ekonomi politik, jadi kekhususan Prof Yudi kalau saya tidak salah, itu beliau profesornya di bidang politik dan ekonomi pembangunan, kalau saya tidak salah. Nah, itu salah satu guru besar terbaik di Indonesia di bidang itu. Kalau mau ketemu, daftar ke UNAS, Universitas Nasional. Termasuk direkturnya itu. Kalau ketemu ngambil master tuh. Kalau ketemu Mas Agung bisa ikuti podcast ini terus, sama saja belajar. Kan belajar bisa di mana saja. Iya. Kan Menteri Pendidikan yang baru mengatakan ini merdeka belajar. Belajar merdeka. Jadi sebetulnya gelar itu hanya sekedar pelengkap untuk sebuah tujuan-tujuan kita ke depan. Tapi sebetulnya kalau pengetahuan itu sendiri kan bisa digali di mana saja, apalagi zaman sekarang anak-anak milenial dan generasi Z itu dengan sangat mudah mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan asal dia punya kemauan.
megang handphone seharian, dia bisa pinter kalau dia gunakan untuk mencari dan menimba pengetahuan. Jadi sebetulnya banyak sekali kesempatan yang sangat luas ya untuk generasi milenial, generation sekarang ini untuk bisa lebih hebat dari generasi kita, apalagi generasi saya. Udah generasi jadul ya, generasi Y gitu. Udah tergantikan oleh generasinya Mas Agung, generasi milenial. Sekarang generasi Z itu juga canggih sekali, ya. Hanya saking berbagai macam fasilitas untuk generasi Z ini tersedia, ada kecenderungan mereka sedikit kalau kita orang tua mengatakan nih anak-anak sekarang nih malas-malas nih. Pengennya serba cepat. Ya kan, pengen serba cepat ya. Cepat pinter ya, cepat kaya ya, cepat bisa terutama ya. cepat kaya, Bro. Nah, ini kan banyak yang ditangkap polisi itu kan sesuatu yang instan. Tetapi itu boleh-boleh saja ya. Generasi kita juga, generasi saya yang lebih tua, generasi orang tua saya, semuanya juga siapa sih yang nggak ingin cepat kaya? Siapa yang nggak ingin kaya, nggak ingin sukses, yang nggak ingin hebat, semuanya. Tetapi ada sebuah proses-proses yang kita lalui. Nah, anak-anak muda sekarang ini bisa melalui proses itu dengan cepat. Kalau dia punya keinginan yang kuat untuk belajar. Dan belajar itu sekarang tersedia di mana-mana dengan berbagai macam fasilitasnya. Mengikuti podcast ini saja, bisa pinter tuh. Nah itu Prof. Kalau Prof punya statement begitu, kenapa sih Prof punya alasan untuk membuat podcast ini gitu? Alasan apa yang mendasari Prof untuk membuat podcast ini gitu? Yang pertama tentu podcast ini sudah menjadi sebuah media komunikasi, media transformasi pemikiran gagasan, media informasi juga yang sangat efektif di dalam membangun dialog ya, yang cerdas. Banyak sekali podcast yang sangat baik ya. Pak Gita Wirjawan, keren tuh saya lihat. Terus Helmi Yahya, keren ya. Saya lihat lagi Mas Refli Harun, ya keren. Akbar Faisal, oke. Mas Rocky Gerung yang tampil juga itu keren. Terus Hersubono Arif, itu keren. Banyak sekali, banyak ya. Mas Fadlizon juga bikin podcast, keren. Nanti kapan-kapan semua kita undang tuh yang keren-keren tuh di sini. Jadi kalau anak-anak milenial dan anak-anak generasi Z ini juga sering mengikuti podcast dalam rangka mereka belajar, menimba ilmu pengetahuan, mengkonfirmasi berita dan informasi. Kalau kita hadirkan orang-orang hebat itu, 2 kali tuh hebatnya mereka dapat tuh yang nonton nanti tuh. Siap, Bro. Jadi pertama itu alasannya. Ini adalah media komunikasi dan dialog yang efektif. Di dalam mengklarifikasi sebuah isu dan memahami kebenarannya. Itu satu. Terus yang kedua adalah era informasi dan teknologi saat ini yang sangat digitalized, membutuhkan sebuah sebuah entertainment ya, dalam bentuk pengetahuan yang dialogis. Dan podcast ini juga sesuatu yang efektif itu. Dia tidak hanya melakukan diktasi ya, tidak hanya memberikan informasi semata-mata atau mengajarkan, tetapi asik gitu ya. Seperti podcastnya Deddy Corbuzier ya, yang ditonton oleh jutaan orang. Itu kan sesuatu yang mengasikkan, ngobrol santai. Lalu orang-orang yang dihadirkannya juga up to date dengan isu-isu yang sedang berjalan saat itu. Jadi buat anak-anak sekarang ya, anak-anak milenial, anak-anak generasi Z yang ingin mendapatkan pengetahuan tanpa harus dia merasa diajari, podcast ini mengasikkan karena dia bisa nonton podcast sambil makan kacang, sambil nonton sambil ngopi ya, sambil mau tidur. Tapi dia mendapatkan sesuatu. Tidak hanya sekedar hiburannya dia dapatkan dari tampilan-tampilan orang-orang yang dia lihat. Hiburannya dia dapatkan dari narasi-narasi, percakapan-percakapan yang dia dengar. Tetapi yang lebih penting dari itu, mereka mendapatkan hal yang lain selain hiburan, yaitu apa? Pengetahuan, informasi, klarifikasi. Itu. Lalu kemudian yang ketiga yang mendorong saya menggagas ini bersama Mas Agung ya, mengencourage Mas Agung dan timnya, ayo kita bikin ini. Karena saya tuh banyak teman
Ya, banyak teman di berbagai macam bidang. Apakah itu politisi? Ya, banyak sekali teman-teman politisi karena latar belakang saya. Menuju bisnis juga, teman-teman bisnis banyak juga. Teman-teman akademisi banyak juga. Teman-teman diplomat ya, selama saya bertugas di Ukraina, bergabung di dalam Korps Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kawan-kawan saya yang bertugas hampir di seluruh negara-negara di dunia ada, dan mereka punya pengalaman yang sangat banyak. Resources, hubungan-hubungan baik saya dengan sahabat-sahabat saya yang pinter-pinter dan hebat-hebat ini, sayang kalau hanya disimpan di dalam memori saya. Jadi saya ingin juga menghadirkan mereka, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi cerita, dan berbagi kiat-kiat kesuksesan. Yang mungkin pengalaman-pengalaman tersebut akan memberikan inspirasi ya kepada adik-adik kita nih, generasi milenial dan anak-anak kita generasi Z ini. Siapa tahu pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh yang hebat-hebat ini akan mempercepat proses pencapaian impian-impian dan harapan mereka, karena terinspirasi oleh kisah-kisah mereka, oleh pemikiran-pemikiran mereka, dan juga mungkin saran-saran dan nasihat-nasihat yang baik bisa dilakukan oleh anak-anak sekarang ini, ya, generasi Z dan milenial ini. Jadi itulah yang mendorong saya agar pengetahuan, pengalaman, dan hubungan-hubungan baik ini tidak hanya disimpan untuk pengetahuan saya, tapi berbagi kepada banyak orang dan menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk menumbuhkan satu motivasi kepada generasi yang luas ini agar mereka bisa lebih maju dari generasi saya, dari generasi kita sebelumnya. Karena kalau generasi yang baru ini lebih maju, maka Indonesia sudah pasti maju. Maka orang-orang yang sukses akan lebih banyak. Dan saya yakin generasi milenial, generasi Z ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki kepedulian sosial, ya. Ada rasa perkawanan yang sangat tinggi. Solidaritas mereka itu dibangun oleh informasi. Berbeda dengan kita dulu. Solidaritas kita dibangun oleh interaksi, kebersamaan. Sekarang dibangun oleh informasi. Digital lah. Iya, mereka tidak mengenal Ukraina, tetapi mereka mengetahui berita-berita Ukraina. Mereka mengikuti perkembangan di Ukraina. Mereka melihat bahwa ada tragedi kemanusiaan dari sebuah peperangan. Mereka solider, memberikan bantuan, memberikan komentar-komentar dan sebagainya. Begitupun sama dalam berbagai macam segi. Nah, dengan demikian maka orang-orang yang sukses dari generasi milenial, dari generasi Z sekarang ini, mereka juga akan terpanggil untuk memberikan sesuatu dari hasil karya kesuksesannya bagi orang lain yang membutuhkan. Jadi kita memerlukan banyak sekali orang-orang sukses melalui inspirasi. Luar biasa, Prof. Luar biasa. Wah, saya jadi merinding, Prof. Dengerin tujuan di podcastnya, Prof. Nah, pertanyaan saya kemudian begini, Prof. Kan sudah ada banyak podcast itu tadi disebutkan, ada Fadli, ada Refli Harun, ada Pak Helmi Yahya, ada Pak Gita Wirjawan dan sebagainya. Kalau podcast Prof ini yang aliansi berpikir jernih itu, bedanya apa dengan podcast-podcast mereka sehingga teman-teman milenial dan juga nggak cuma milenial, mungkin juga yang tua-tua, yang muda-muda, nggak harus milenial, nggak harus generasi Z, tapi semua orang. Apa yang kemudian membedakan podcast Prof itu dengan podcast-podcast yang sudah ada? Ya saya tadi Prof sebut banyak sekali sehingga harus didengarkan. Nah itu apa yang membuat beda kita itu, Prof? Bukan harus didengarkan. Kalau harus didengarkan kan mengatur. Mengatur. Maksudnya menarik, yang membuat otoriter menarik. Bukan harus didengar, tetapi penting untuk didengarkan. Penting untuk didengar. Baik. Pentingnya di mana? Pasti baik. Mas Agung dan teman-teman juga sudah menangkap. Ada perbedaan antara pembawa, host daripada podcast ini dengan podcast yang akan saya bawakan. Pertama, latar belakang. Ada yang berlatar belakang sebelumnya yang podcast yang sudah ada yang berlatar belakang, dia betul-betul seorang entertainer, entertainer yang menangkap sebuah fenomena global, pentingnya informasi melalui sebuah proses dialog dan menghasilkan podcast, dan dia punya talenta yang kuat sebagai komunikator yang kuat. Ada yang backgroundnya sebagai businessman, dia paham untuk tema-tema bisnis yang juga diperlukan
sebagai bahan pengetahuan masyarakat secara luas yang ingin mengetahui bagaimana sih ekonomi sekarang ini, bagaimana trennya, bagaimana kita mengambil keputusan bisnis, bagaimana untuk sukses, diperlukan orang seperti itu. Ada juga mereka yang berlatar belakang politik sehingga menempatkan tema-tema politik menjadi isu-isu utama di dalam pembahasan-pembahasan penampilan tema-tema podcastnya. Nah, itu. Lalu kemudian yang belum ada, mungkin yang belum ada, yang mereka memiliki latar belakang pure akademik. Yang belum ada, dan mereka yang juga memiliki latar belakang akademik, latar belakang politik, latar belakang bisnis, latar belakang diplomatik. Yang Prof mungkin, ada semua. Mungkin bedanya itu. Semua. Tapi bukan berarti itu podcast ini yang paling hebat karena merangkum semuanya, bukan. Tetapi kelebihan dari podcast ini nantinya adalah dia akan menghadirkan orang-orang yang hebat, yang bisa memberikan pencerahan dan inspirasi. Karena latar belakang pembawa podcast ini bermacam-macam, merangkum dari berbagai macam profesi yang kemudian membentuk sebuah jaringan yang begitu luas dengan berbagai macam tokoh yang sangat mungkin untuk kita hadirkan memberikan inspirasi bagi semuanya. Itu Mas Agung. Jadi Prof. Itu jadi kalau dibilang kira-kira nanti akan lebih hebat tidak podcast ini dibandingkan podcast yang lainnya. Tergantung dari para milenial dan para generasi Z sekarang ini yang mengikuti. Yang membuat semua hebat itu adalah mereka. Yang membuat hebat, subscribernya banyak sekali, pemirsanya banyak sekali adalah ini para pemirsa-pemirsa kita ini. Generasi Z, generasi milenial. Mereka yang membuat semua orang-orang itu hebat. Nah, orang-orang yang sudah hebat itulah yang kita hadirkan agar generasi ini bisa menjadi lebih hebat. Siap Prof. Nah, kalau itu kan kita tadi membahas tentang podcast Aliansi Berpikir Jernih. Nah, juga jernihnya di mana? Pasti Mas Agung kan ingin tahu. Jernihnya di mana? Jernihnya begini, kita di dalam membedah satu persoalan-persoalan apapun ya, baik hari ini atau nanti, harus berangkat dari hati yang betul-betul bersih, pikiran yang betul-betul jernih, lalu kemudian tidak memiliki keberpihakan. Selain menempatkan posisi mencari kebenaran dan menyajikan kebenaran itu sendiri. Jadi berbicaranya tidak boleh menutup-nutupi. Jadi harus lebih mengedepankan fakta-fakta. Itu juga mungkin yang menjadi pembeda dengan podcast lain kali ya, Prof. Ya, itu yang ingin kita tampilkan. Jadi kita ini misalnya gini ya, suatu saat kita mungkin akan membahas kebijakan tentang Presiden Jokowi. Saya sebagai pembawa dialog harus melepaskan dulu tuh perasaan-perasaan saya dengan Pak Jokowi yang pernah memberikan kesempatan kepada saya menjadi menteri, menjadi duta besar. Nah itu disitulah challenge ya. Seperti seorang negarawan saya akan gitu ya. Kita harus tempatkan dulu isu itu dalam kepentingan yang lebih luas, sehingga tidak ada katakanlah ewuh pakewuh gitu kan. Tidak ada yang ini nggak boleh disampaikan, yang ini yang boleh, tidak. Jadi tempatkanlah pada proporsinya yang menjadi kepentingan orang banyak. Itulah kejernihannya. Lalu kemudian juga misalnya saya tidak menyukai seseorang, kita juga tidak boleh menempatkan posisi bahwa kita ini apatis. Tapi kita menempatkan posisi pada yang netral untuk melihat apakah ketidaksukaan kita pada satu kebijakan, kepada satu tokoh tertentu memiliki argumentasi dan alasan-alasan objektivitas yang kuat atau tidak. Nah, itulah kejernihannya. Jadi dalam podcast ini kita tidak mencari musuh, tidak juga untuk mendiskreditkan orang, tidak juga untuk mempertontonkan keburukan-keburukan siapapun, tidak menyalahkan siapapun, tetapi ingin menjelaskan, ingin menerangkan, ingin mengajak semua orang untuk berpikir bagaimana sebuah isu ini bisa digali dan dibedah dengan benar. Bagaimana sebuah kebijakan itu yang seharusnya, sehingga dari sebuah proses dialog melalui podcast ini bisa menghasilkan pemahaman yang luas di banyak orang yang akhirnya sampai kepada orang-orang yang dimaksud
untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh kebajikan dan kebijakan. Oke, luar itu biasa, maksud jernihnya di situ. Jadi luar memang biasa, nggak boleh ada sesuatu yang negatif dulu di dalam pikiran kita. Jadi tidak boleh ada asumsi-asumsi yang negatif thinking. Jadi letakkan persoalan itu secara proporsional. Baik. Ya, berbasis pada nilai-nilai akademis, berbasis kepada nilai-nilai moralitas, berbasis kepada keadaban. Baru dari situlah kita menelusuri isu-isu tersebut. Nah, jernihnya di situ. Jadi inti dari podcastnya itu ya, Prof. Jadi ya harus seperti itu. Oke. Dengan podcast yang seperti itu, maka para pemirsa kita ya kaum milenial dan generasi Z kita ini akan menganggap atau mengakui bahwa ini sebuah hiburan yang mencerahkan. Ini sebuah dialog yang mencerdaskan. Sebuah dialog yang bersahabat, bukan dialog yang menghasilkan kebencian, gitu. Nah itu harus kita hindari. Tujuannya itu, mulia sekali. Iya, nggak boleh kita kemudian dari hasil dialog itu kita kemudian membenci. Yang ada dari sebuah proses dialog itu adalah bahwa ternyata ini yang benar. Ternyata seharusnya seperti ini. Seharusnya kita juga bisa berbuat seperti ini. Seharusnya kita bisa melakukan peran-peran seperti ini. Itulah yang ingin kita bangun di sebuah podcast ini sehingga ada sebuah sinergi. Sinergi apa? Sinergi kebijakan dan kebajikan. Itulah kejernihannya. Dan di situ harus mutlak adanya kejujuran. Jadi kejujuran, misalnya sebuah kebijakan itu diambil dasarnya apa sih? Kepentingannya apa sih? Tujuannya apa sih? Siapa sih? Dan sebagainya. Sehingga betul-betul bisa kelihatan, akhirnya masyarakat ya secara luas ini bisa paham. Ternyata ini yang membuat kebijakan itu dilakukan. Ternyata harusnya ini yang diperbaiki dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kejujuran itu menjadi fondasi yang paling utama ya. Jadi filosofi daripada substansi dialognya di dalam podcast kita nanti itu pertama harus jernih betul. Jernih itu sebelum kita mulai itu harus akhir itu seperti ini nih Mas Agung nih. Harus betul-betul putih ya. Jangan datang sudah berwarna coklat, hitam, harus jernih betul. Dan keluarnya pun harus jernih. Ketika dia habis, dia pun transparan bahwa dia sudah tersebar luas informasi dan nilai-nilai kebenaran dari sebuah isu yang kita bahas itu. Jernih, bersih, jujur. Luar biasa, Prof. Oke, Prof. Luar biasa sekali, Prof. Baik, kalau terkait podcast tentu mungkin pendengar dan juga yang melihat YouTube ini dan yang melihat Facebook yang nanti Pak Dava ya melihat YouTube nanti mungkin sudah mengerti apa podcast yang kemudian hari akan muncul di Aliansi Berpikir Jernih. Nah, sekarang ada pertanyaan-pertanyaan saya berkait tentang Prof sendiri ya. Selain juga Aliansi Berpikir, ini ada bukunya Prof, ada 2 ini yang dipasang di sini. Saya sudah membaca banyak buku Prof, kurang lebih ada 8 atau 9 buku sejak Prof lulus doktoral UI. Saya membaca buku Prof pertama kali yang terbitan LP3IS Prof, yang tentang militer itu salah satu buku yang dipelajari banyak mahasiswa FISIP di UI karena terbitan LP3IS juga. Tapi ini kan ada 2 buku Prof. Satu, Cinta Keduaku Berlabuh di Ukraina, memoir seorang duta besar. Yang kedua ini ada buku Dari Kiev Menulis Indonesia. Nah ini saya ini agak sedikit bingung sebenarnya Prof. Dulu Prof itu banyak menulis pandangan-pandangan Prof tentang Ipolek Sosbud Hankam lah. Ipolek Sosbud Hankam. Saya banyak membaca tulisan Prof di Kompas, di Tempo, di banyak media itu Prof itu selalu memberikan perspektif politik, hukum, keamanan, sosial, budaya, ekonomi gitu. Tapi tiba-tiba kok ada buku yang beda Prof. Cinta Keduaku Berlabuh di Ukraina. Ini kan bukunya seperti puitis. Novel. Ya, puitis begitu ya. Apalagi yang kedua ini Dari Kiev Menulis untuk Indonesia. Kalau saya baca bukunya itu Prof ini ada semacam perbedaan approaching setelah di Ukraina. Nah itu kenapa Prof? Kenapa bisa ada sebuah pergantian paradigma dalam menulis? Kalau sebelum kita membahas Ukraina, dan saya dengar Prof, ya puji Tuhan alhamdulillah saya dengar dapat penghargaan besok ini dari Presiden Zelensky ya Prof, untuk merit 3 kalau tidak salah. Nanti kita bahas di pembahasan setelah ini. Namun 2 buku ini yang membuat saya itu bertanya-tanya, kenapa
ada paradigma yang berbeda dari tulisan-tulisan Prof sebelumnya itu. Kalau buku yang dari Kiev Menulis Indonesia, salah satu inspirasi tulisan-tulisan itu sebetulnya Mas Agung juga menginspirasi saya. Saya juga banyak membaca, saya banyak mendengarkan pandangan-pandangan Mas Agung ya. Di dalam melihat Perancis, ya, melihat Eropa, melihat Rusia, dan juga melihat Indonesia. Jadi dari diskusi-diskusi kita dengan teman-teman kita pada saat itu terekam di dalam otak saya. Dan pada saat saya bertugas menjadi duta besar di Ukraina sejak tanggal 21 April 2017 hingga saya kembali ke tanah air tanggal 31 Oktober 2021, sepanjang itu kan saya terlibat di dalam sebuah kontestasi antar negara di Eropa khususnya, dan juga dinamika politik regional kawasan Eropa antara Rusia, Ukraina, lalu kemudian Jerman, di situ ada Perancis, ada negara-negara lainnya ya, dan dominasi Amerika begitu kuat terhadap Eropa. Nah, berbagai macam peristiwa-peristiwa dunia tersebut ya, apa yang terjadi di Inggris ya, apa yang terjadi di Georgia, di Armenia, saya tulis tuh Mas Agung. Saya tulis yang menarik ya, saya tulis. Tidak terasa tulisan itu cukup banyak. Jadilah buku dari Kiev Menulis Indonesia. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dalam kurun waktu tersebut yang saya lihat ada hikmahnya bagi negara kita tercinta Indonesia ini untuk memposisikan politik luar negerinya, dan juga mungkin mengambil pelajaran yang berharga dalam rangka upaya membangun Indonesia yang kuat di masa depan dengan pengalaman negara-negara lain. Makanya saya tulis dari Kiev Menulis Indonesia. Jadi menulisnya di Kiev, tetapi pikirannya sebetulnya apa sebetulnya yang bisa kita ambil faedahnya untuk secara Indonesia. Secara global. Jadi dari Kiev kita persembahkan untuk Indonesia. Nah, ini memang tidak kelihatan seperti buku saya yang pertama ya, hubungan sipil militer baru di Indonesia. Itu kan serius sekali. Kemudian The Rule of Parliament, segala macam. Terus hubungan Indonesia ini. Enggak, buku Prof yang pertama saya jujur itu membaca mungkin lebih dari 3 kali untuk paham Prof. Kalau yang itu Prof. Terus misalnya kesaksian para jenderal di era reformasi kan itu kelihatan ya ininya politiknya. Sangat serius ya. Nih, yang ini sebetulnya kalau dari Kiev Menulis Indonesia itu lebih banyak tentang isu-isu internasional kontestasi global yang ada pengaruhnya kepada Indonesia. Nah, yang Cinta Keduaku Berlabuh di Ukraina, ini dalam menentukan judul tulisan ini diskusinya kan lama. Mas Agung juga termasuk yang saya minta pandangannya saat itu. Saya dengar dari semua pandangan, akhirnya saya putuskan pandangan saya sendiri. Karena apa? Saya pikir hampir semua saran-saran yang masuk itu hampir sama dengan judul-judul buku pada umumnya. Sementara saya harus membuat sebuah judul yang orang lain ini ingin membacanya. Ya, di dalam tulisan ini, di dalam buku Cinta Keduaku Berlabuh di Ukraina, ini menceritakan bagaimana hubungan Indonesia dan Ukraina sejak pertama Ukraina merdeka 24 Agustus tahun 1991 dan pada tahun 92 kemudian Indonesia membuka hubungan diplomatik dan kantornya masih di Moskow. Lalu pada tahun 94 Indonesia membuka kantor perwakilan. Baru tahun 94. Baru tahun 94. 94. Tadinya dirangkap dari Moskow, dari kedutaan Rusia. Jadi pada saat Uni Soviet itu pecah akhir tahun 1990 oleh Glasnost dan Perestroika, lalu tanggal 24 Desember secara resmi Uni Soviet dibubarkan, maka terpecah menjadi 15 negara. Termasuk diantaranya Rusia dan Ukraina. Jadi negara terbesar dari pecahan Uni Soviet itu paling besar ya Rusia tuh. Rusia itu dengan luas wilayah 17.250.000 km persegi. Sementara
negara keduanya yang terbesar setelah Rusia adalah Ukraina. Luasnya kurang lebih 635.000 kilometer persegi. Jauh, sangat jauh, lebih kecil. Tetapi dari sisi penduduknya dan potensi alam serta potensi ekonomi, Ukraina kedua setelah Rusia. Itu. Nah, Indonesia itu termasuk negara yang pertama mengakui kedaulatan Ukraina dan kedaulatan negara-negara lainnya. Nah, hubungan diplomatik dibuka pada tahun 92, ya 1 tahun setelah Ukraina menyatakan kemerdekaannya dan juga diikuti negara-negara lain, Mas Agung ya. Nah, kantornya dirangkap dari Moskow. Dari Moskow baru tahun 94 Indonesia, pemerintah kita membuka kedutaan sendiri di kota Kiev. Saya adalah duta besar yang ke-7 ya pada periode 2017 sampai 2021. Nah, jadi saya ceritakan tuh pengalaman diplomatik Indonesia, sejarah diplomasi Indonesia dan Ukraina. Di samping itu juga saya menceritakan kesan apa ya selama saya menjabat 4 tahun 6 bulan 9 hari. Jadi dari hari pertama saya turun di kota Kiev di Borispil ya, 21 April 2017, harinya hari Jumat, jam 9:10 pagi. Pada saat itu spring, bunga-bunga mulai bermekaran, salju masih ada, sudah mulai mencair, langitnya sudah mulai biru, matahari sudah terang. Jadi keindahan alam Ukraina di hari pertama, keramah tamahan senyum-senyum masyarakat Ukraina yang saya jumpai pada saat saya keluar dari pintu pesawat, hingga hari terakhir saya meninggalkan Ukraina pada hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2021, itu saya tuliskan semua tuh Mas Agung. Pengalaman saya, perasaan jadi ini saya. Experience base ya, Prof? Makanya nggak sesulit buku-buku yang sebelumnya. Iya. Ini lebih ke experience base ya. Ya, dan semua tercatat. Kenapa saya bisa menulis dengan rinci seperti itu pengalaman saya? Jadi di sana ada pengalaman diplomatik saya, ada kesan saya, ya lalu kemudian ada berbagai macam peristiwa, ada juga capaian-capaian yang saya lakukan selama menjadi duta besar. Saya tulis secara rinci karena 3 hal. Pertama, saya sejak SD, kelas 6 SD, sudah memiliki buku harian. Itu kalau Mas Agung ke rumah saya, tuh, teman-teman tuh. Nih contoh nih untuk anak-anak milenial dengan anak-anak generasi Z. Nanti bisa jadi buku soalnya. Mulai nulis pengalaman apa aja. Walaupun satu hari hanya 1 kalimat, hanya setengah lembar, 1 lembar, tapi peristiwa itu begitu banyak dalam hidup kita. Kalau kita tidak mencatatnya, ada peristiwa-peristiwa penting yang luput dalam ingatan kita, tapi itu sangat bermakna untuk kita wariskan pada generasi berikutnya. Saya menulis itu dari mulai kelas 6 SD, umur 12 tahun, buku harian. Jadi di dalam peti di rumah saya itu Mas Agung, saya bisa tunjukkan kepada Mas Agung, ada semua lengkap itu Mas Agung. Lengkap. Jadi tulisan saya semuanya ada semua. Sehingga tidak sulit bagi saya ketika saya sudah dewasa ya, saya sudah mendapatkan amanat tugas dari pemerintah bahkan sampai duta besar. Kebiasaan itu masih terus. Jadi saya tahu semua apa yang saya lakukan. Kalau saya lupa, saya tinggal baca itu peristiwanya bulan apa, bulan Mei, kira-kira tahun berapa, cari pasti ketemu, ada. Jadi kapan saya ketemu dengan Mas Agung, apa kesan saya, kebaikan apa yang saya terima dari orang lain, kesedihan apa yang saya alami, peristiwa apa yang mengingatkan saya harus melakukan sesuatu, semua ada. Jadi itu satu, saya punya catatan harian yang tidak pernah berhenti. Setiap hari saya tulis. Lalu kemudian kedua, sebagai duta besar saya memiliki perangkat diplomatik ya, atau staf diplomatik yang Mas Agung tahu sendiri kan cukup lengkap. Dan mereka adalah orang-orang yang well educated. Lalu mereka semuanya orang yang rajin mencatat. Semua kegiatan saya di kantor, di luar kantor, dimanapun, kalau didampingi oleh diplomat ya, ataupun lokal staff, semuanya tercatat. Jadi sangat mudah mengetahui kegiatan saya apa yang saya lakukan, gagasan-gagasan apa, lalu capaian-capaian apa, semua ada. Sehingga itu memudahkan di dalam menulis. Yang ketiga,
saya memiliki mahasiswa, memiliki staf ahli. Karena di sana ngajar juga ya, Prof? Karena saya di sana ngajar juga. Saya punya di banyak. Di mana, Prof, ngajarnya, Prof? Di Taras Shevchenko University di Fakultas Filologi. Di dalam Fakultas Filologi itu ada Fakultas Sastra Indonesia yang sudah berjalan kurang lebih pada saat saya datang itu sudah kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan sehingga pada saat saya menjadi duta besar 2 tahun kemudian, 2 tahun kemudian sarjana pertamanya kan diwisuda. Dan saya hari pertama saya sampai di Ukraina, 1 minggu ke depannya saya temui ketua jurusannya. Ya kebetulan ketua jurusannya itu adalah alumni sastra Universitas Indonesia. Yang sudah menjadi lokal staff di KBRI Indonesia di Kiev. Bekerja untuk lebih dari 25 tahun dan dia kepala program studi sastra dan bahasa Indonesia. Mengajar juga? Mengajar di sana. Jadi saya melamar ke yang bersangkutan dan saya tertulis sebagai salah satu pengajar tamu atau apalah di sana. Tetapi saya punya kewajiban minimal 3 kali ya dalam 1 semester. Yang pertama pada saat pembukaan, yang kedua pada saat mereka akan ujian akhir, dan yang ketiga setelah mereka selesai. Lalu saya juga diwajibkan untuk hadir di dalam berbagai macam acara-acara mereka, macam-macam lah kegiatan-kegiatan akademis, dan itu sangat menyenangkan. Nah, faktor ketiga ini karena saya punya banyak katakanlah teman-teman ya. Teman-teman itu ada staf saya, ada juga mahasiswa-mahasiswa saya, baik di dalam negeri maupun pada saat di Ukraina yang bisa diminta tolong untuk merangkaikan kembali berbagai macam peristiwa yang bisa saya jadikan buku. Nah, dari situlah saya menulis. Jadi Mas Agung menulis buku ini, ya, Cinta Keduaku Berlabuh di Ukraina ini panjang itu, dan baru selesai itu pada saat saya akan naik pesawat, itu bagian akhirnya itu baru saya selesaikan. Bagian akhirnya pulang ke Indonesia. Iya, pada saat mau pulang itu kan saya harus tulis. Saya berada di pesawat Turkish Airlines nomor EK 349 jam sekian bersama luar biasa, anak saya, terus tempat duduk nomor 4B misalnya kan, saya duduk di sebelah jendela sepanjang perjalanan. Ketika pesawat itu mulai take off meninggalkan Borisville, Kiev, air mata saya tidak pernah kering sampai kemudian mendarat di Istanbul. Saya ceritakan itu semua. Dan ketika akan mendarat, buku itu ditutup. Nah, jadi setelah itu saya apa sebetulnya judul yang paling tepat untuk buku saya? Akhirnya saya berpikir-pikir bahwa Ukraina itu seindah Indonesia. Indonesia adalah tumpah darah kita. Dan Ukraina adalah sebuah negeri yang memberikan banyak sekali pelajaran berharga untuk kebaikan Indonesia di masa depan. Sehingga saya menganggap ketika saya bekerja di Ukraina, anak saya merasa senang, istri saya merasa betah, tamu-tamu saya datang berulang-ulang kali. Bayangkan saja Mas Agung, sebagaimana Mas Agung tahu kan, pada saat saya menjadi duta besar, 4 tahun, 6 bulan, 9 hari, tamu yang datang itu, ya, anggota DPR-nya saja, sudah di atas 340 orang. Hampir lebih dari separohnya, hampir 3/4. Hampir satu gedung, bro. Iya, itu 364 orang yang tercatat ya berkunjung. Kan anggotanya cuma 500, bro. Iya, 565 ya. Itu artinya apa? Artinya Ukraina ini merupakan sebuah negara yang nyaman luar biasa, untuk dikunjungi dengan berbagai macam alasan dan tujuan. Lalu kemudian saya juga menanyakan kepada warga negara Indonesia yang tinggal lama di Ukraina, ada yang sudah 25 tahun, 30 tahun, ada yang bekerja di sana. Semua merasakan bahwa mereka serasa tinggal di rumahnya sendiri, di kampung halamannya sendiri. Sehingga bagi saya bekerja di Ukraina, ya, melaksanakan tugas negara ya yang diamanatkan oleh presiden dan pemerintah kepada saya seperti halnya tinggal di kampung halaman sendiri, seperti tinggal di Bandung atau di Cirebon di kampung saya. Saya tidak pernah mendapatkan kesulitan apapun. Ya, semuanya terbantu oleh keramah tamahan dan masyarakatnya yang sangat helpful, sangat baik lah. Nah, disitulah saya punya kesan yang dalam, ya. Sehingga saya
menulis bahwa Ukraina ini seperti rumah kedua saya, ya walaupun jauh dari tanah air. Sehingga saya katakan, wah mungkin ini judul yang tepat. Cinta keduaku berlabuh di Ukraina. Cinta pertamanya di mana? Sudah pasti di tanah air kita di Indonesia. Ya. Tapi ketika ada cinta kedua adalah Ukraina. Ya. Karena apa? Karena Indonesia yang menerbangkan saya hingga sampai di Ukraina. Ya. Kalau bukan karena perintah dari pemerintah Republik Indonesia, bukan karena perintah dari Presiden Republik Indonesia, bukan karena kesempatan yang diberikan oleh bangsa Indonesia, saya tidak akan pernah berada di Ukraina. Saya berlabuh di Ukraina karena Indonesia. Indonesia yang pertama dan Ukraina yang kedua. Pantaslah saya sebut dalam buku saya, cinta keduaku berlabuh di Ukraina. Saya, teman-teman semua ya, saya sudah membaca buku ini, dan buku ini tuh nyaman untuk dibaca, dan kita itu bisa tahu Ukraina dari buku. Jadi dari buku kita sudah tahu, karena Prof Yudi itu menuangkannya dengan sangat rinci dan menarik dan mudah dipahami. Jadi kalau pengen menemukan buku ini ada di Gramedia ya Prof ya? Ada di Gramedia. Saya lihat di Matraman ada itu. Gramedia Matraman, ada juga kalau nggak salah di Gunung Agung ya. Ada di juga Agung, ya. Di seluruh Indonesia ada. Ya. Tapi saya rasa iklannya ada di mana-mana tuh, bisa di Shopee juga online, ada. Shopee, bisa ya. Di Tokopedia juga saya sudah lihat. Dan gitu. Mas Agung, menyambung kepada pertanyaan Mas Agung yang kedua ya, yang disampaikan tadi, ada penghargaan Order of Merit Third. Ya, jadi itu merupakan penghargaan, kalau di Indonesia sih bintang tanda jasa ya. Seperti yang suka diberikan oleh Presiden menjelang hari ulang tahun kemerdekaan kepada orang-orang yang dianggap berjasa, pahlawan. Nah, Order of Merit ini diberikan penghargaan tanda jasa yang diberikan kepada warga negara Ukraina maupun warga negara asing yang dianggap berjasa untuk Ukraina. Mungkin kalau Order of Merit tingkat 1 kepada pahlawan Ukraina yang perang di medan pertempuran terus meninggal, itu tingkat 1. Tingkat 2-nya mungkin kepada warga negara Ukraina yang memberikan jasa yang sangat besar bagi bangsa negaranya, kontribusinya sangat besar, orangnya masih hidup, diberikan mungkin tingkat 2 namanya. Order of Merit tingkat 3 ini diberikan kepada warga negara Ukraina dan warga negara asing. Jadi kalau warga negara asing nggak mungkin tingkat 1 atau tingkat 2, dia tingkat 3 yang berjasa kepada bangsa Ukraina, apakah dengan mensosialisasikan tentang Ukraina, membantu Ukraina atau apapun dalam bentuk apapun. Dan kebetulan ya, saya juga tidak pernah menyangka Mas Agung. Saya sudah berada di Indonesia ya sejak bulan November sampai dengan sekarang. 2 minggu yang lalu saya diberitahu oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, His Excellency Dr. Vasil Khamianin, diberikan tembusan semacam skep ya, surat keputusan ya dari Presiden Zelensky. Ada beberapa nama, di antaranya ada nama saya yang diberikan penghargaan award ya, dari Presiden Zelensky, Order of Merit 3. Jadi tanda bintang jasa penghargaan, medali penghargaan tingkat 3 yang juga pernah diberikan kepada Raja Yordania ya. Raja Yordania, terus ada beberapa yang lain. Saya dianggap berkontribusi di dalam memperkenalkan Ukraina ke bangsa Indonesia dan membangun hubungan diplomatik persahabatan yang semakin erat. Bahkan di masa perang saat ini yang terjadi di Ukraina, saya juga menyuarakan ya, pentingnya perdamaian dan pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian di Ukraina. Nah, jadi itu sesuatu yang saya syukuri, dan saya merasa bahwa ini bukan semata-mata penghargaan yang diberikan oleh Presiden Zelensky kepada diri saya semata, tetapi sebetulnya Presiden Zelensky memberikan ini untuk bangsa Indonesia, ya, untuk negara Indonesia, untuk pemerintah Indonesia. Karena saya bertugas di sana sebagai wakil dari pemerintah Indonesia dan representasi dari bangsa Indonesia. Jadi penghargaan Order of Merit 3 yang diberikan oleh Presiden Zelensky sesungguhnya ini untuk seluruh bangsa Indonesia yang merupakan sahabat dari bangsa Ukraina, yang berdiri menentang agresi militer Rusia terhadap Ukraina, yang mengambil sikap footing favorable against the Russian aggression to Ukraine, yang juga membuktikan
menunjukkan komitmen persahabatan dan perdamaian dengan kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke Ukraina, dan banyak hal di mana Indonesia, masyarakat dan pemerintahnya berdiri untuk Ukraina, bersama Ukraina atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan hukum internasional. Jadi Order of Merit 3 ini saya syukuri ya, bahwa ini tidak hanya semata-mata untuk saya, tapi penghargaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan insya Allah saya akan mencari waktu yang tepat untuk bisa berkunjung ke Ukraina dan untuk menerima itu secara langsung. Berkunjung ke Ukraina, Bro? Ya, walaupun berani, Prof, di sana masih, Prof. Ya, insya Allah. Kalau kita lihat di berita itu kan masih bahaya, Prof, di sana. Kalau di ibu kota Kievnya saya ikuti perkembangan, saya hampir 80% waktu saya pada saat saya masih terjaga, belum tidur, Mas Agung. Ya. Dan kalau saya ada di rumah, yang saya tonton itu berita-berita CNN dan Euronews. Karena saya selalu ingin ikuti perkembangan yang terbaru dari dunia. Kalau perkembangan nasional itu kan mudah, saya sambil jalan di mobil pun dari medsos dapat. Saya bisa googling detik.com, kompas.com, Antara, pikir banyak. Belum lagi informasi-informasi macam-macam bisa saya ikut. Tapi ketika saya di rumah, TV saya CNN atau Euronews. Nah, dari situ saya mengikuti perkembangan situasi di ibu kota Kiev. Alhamdulillah cukup baik ya. Bahkan sejak Presiden Jokowi berkunjung pada akhir bulan Juni yang lalu bertemu dengan Volodymyr Zelensky, kan situasi sudah baik. Presiden naik kereta api dari Warsawa, dari Poland menuju Kiev aman. Dan jadi kita sudah bisa ke Kiev ya? Sudah, kalau ke Kiev hanya penerbangan yang secara langsung ke Bandara Borisfield, ibu kota Kiev, dan seluruh kota-kota di Ukraina masih tertutup karena larangan terbang, kan zona perang, tidak boleh. Nah, peperangan itu masih ada di wilayah timur, di wilayah timur yang dikuasai oleh Rusia sekarang, Luhansk, Donetsk, Donbas. Mas Agung kan tahu ya dari dulu memang di situ. Sekarang lebih lagi dia masuk juga ke Kherson ya, ke Zaporozhye. Nah, jadi di wilayah timur dan wilayah selatan. Tapi insya Allah di ibu kota Kievnya aman. Bahkan kemarin saya melihat di CNN itu berita-berita bahwa sekolah-sekolah di Ukraina, bahkan sekolah-sekolah anak-anak TK-nya ya, sudah mulai dibuka kembali ya secara langsung. Mereka kelihatan bersekolah lagi dan sebagainya. Ya, ini harapan kita bersama. Mudah-mudahan perang segera selesai ya. Khususnya Rusia juga menyadari bahwa agresi militer yang dilakukannya berperang di Ukraina itu sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ukraina juga segera pulih kembali ya, merecovery keadaannya pasca perang. Semua negara-negara mencoba mencari solusi yang damai. Kan sekarang transportasi laut untuk distribusi bahan makanan dari Ukraina keluar, khususnya dari pelabuhan Odessa, Laut Hitam kan sudah dibuka ya di akhir bulan Juli lalu oleh Rusia, sehingga lebih dari 54 juta ton gandum sudah bisa keluar, dan ini kan mengantisipasi bahaya krisis pangan dunia sudah mulai baik lagi. Nah, mudah-mudahan kondisi-kondisi yang baik ini berlanjut semakin baik ya, semakin baik dengan berhentinya perang. Terakhir kemarin Zaporozhye, tempat Mas Agung kan tahu di sana ada pembangkit listrik tenaga nuklir yang sangat besar di Zaporozhye, dijadikan tempat penyerangan oleh Rusia, dikuasai kotanya. Tempat nuklirnya dijadikan tempat untuk meluncurkan misail. Tapi kan dunia langsung bereaksi ya. Sekretaris Jenderal PBB Guterres langsung bereaksi, datang ke Ukraina bersama Presiden Turki Erdogan, lalu kemudian tim dari International Atomic Agency sudah datang sana, dan situasi sudah bisa menjadi baik. Wilayah itu tidak boleh digunakan untuk peperangan. Jadi kita semua mengharapkan situasi akan semakin damai, semakin baik, dan dunia harus menyadari bahwa perdamaian itu merupakan dasar daripada kerjasama global. Tanpa perdamaian ya tidak mungkin ada kesejahteraan. Kalau dunia dihantui oleh perang, yang ada adalah kesuraman di masa depan. Dan saya yakin, seperti kata Bung Hatta, perdamaian dunia. Iya. Dan saya yakin ya semua pemimpin-pemimpin di dunia
menginginkan sesuatu yang damai. Hanya cara berpikir damai mereka ini harus disamakan. Ya, disamakan bagaimana? Disamakan bahwa frekuensinya harus mengedepankan nilai-nilai perikemanusiaan, ya, kebersamaan, kasih sayang. Nah, kalau ini semua sudah satu frekuensi, dunia yang damai ini akan membentuk sebuah kesejahteraan dalam kehidupan ke masa depan. Kesejahteraan global. Ya, kesejahteraan global. Tapi kalau misalnya masih ada perang, jadi ancaman. Dunia semakin menakutkan. Sehebat-hebatnya negara mendapatkan keuntungan dari perang, tidak akan sehebat dari kerusakan yang dia derita. Jadi kalau Ukraina damai, Eropa damai, dunia bisa berdamai, kan masa depan kita semua juga akan lebih baik lagi dan cerah. Dan saya yakin, saya optimis, saya harus bisa meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa dunia harus damai, dunia akan damai. Kedatangan saya nanti misalnya mengunjungi kembali ibu kota Kiev adalah bukti bahwa dunia ingin damai, bukti bahwa damai itu memang ada dan dunia menuju ke arah yang lebih damai. Jadi itu Mas Agung, di samping kita berdoa bersama. Iya, kita berdoa bersama. Nah, di samping satu lagi, bukan hanya datang ke sana untuk menerima penghargaan, tetapi yang tadi Mas Agung singgung, buku ini ada di toko buku. Ya. Di samping toko buku juga saya jual online, ya. Mas Rambe, Safrija Rambe, Dr. Safra Rambe. Ini editor beliau, Pak. Editornya. Ini mengkoordinir juga penjualan online. Dan saya sudah sampaikan, dari seluruh hasil penjualan buku ini akan saya sumbangkan kepada masyarakat Ukraina yang korban perang. Walaupun hasilnya tidak terlalu banyak, sampai hari ini saya diinformasikan sudah hampir lebih dari 1.000 eksemplar dan cetakan keduanya juga sudah dicetak kembali. Sudah menghasilkan, kan harganya 150.000 Mas Agung ya. Anggap aja kalau 1.000 berarti kan 150 juta kurang lebih 10 ribuan US dollar. Kecil lah dibandingkan dengan kebutuhan perang segala macam. Tetapi bukan besar kecilnya. Tetapi semangat solidaritas dan rasa persahabatan serta kemanusiaan. Itu perlu dicatat tuh para pendengar. Jadi saya hanya sekedar contoh ya bagi bangsa Ukraina dan bangsa-bangsa dunia akan solidaritas dan rasa kasih sayang dari bangsa Indonesia yang bisa merasakan situasi yang sangat sulit dan memerlukan bantuan. Jadi bukan nilainya tidak terlalu penting, tapi yang penting adalah solidaritas kita, niat baik kita. Dan saya melakukan itu untuk membuka mata dunia bahwa Indonesia adalah sahabat Ukraina, Indonesia mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dan Indonesia memiliki rasa kepedulian serta solidaritas kemanusiaan. Jadi biasa, Prof. Ya di sana kan banyak sahabat-sahabat saya, ada NGO-nya, ada berbagai macam organisasi yang walaupun kecil saya sampaikan ini dari rakyat Indonesia. Bantuan sebagaimana pada saat Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke Ukraina, beliau juga menyumbang untuk pembangunan salah satu rumah sakit di sana dan juga sekolah anak-anak balita di Ukraina. Dibandingkan ratusan rumah sakit yang hancur, dibandingkan ratusan sekolah yang hancur, memang ini tidak seberapa menyumbang satu rumah sakit. Tetapi ya ini adalah rasa solidaritas dari pemerintah yang melihat bahwa sebuah tragedi kemanusiaan sedang berlangsung di satu negara dan solidaritas internasional, rasa kemanusiaan sebuah bangsa ditunjukkan secara nyata dengan mengunjungi dan memberi. Kira-kira begitu, Mas Agung. Luar biasa, Prof. Prof, pertanyaan terakhir ini karena direkturnya tangannya sudah begini-begini, dia artinya podcast sudah harus berakhir. Sebelum nanti membahas, nanti di podcast-podcast selanjutnya tentu banyak pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim dan juga tim Prof sendiri tentang bagaimana perjuangan Prof saat mahasiswa sampai menuju menjadi menteri, jabatan tertinggi di Republik ini sebelum presiden. Nah, itu nanti kita gali mendalam, tentu juga pandangan-pandangan tokoh-tokoh lain tentang bagaimana menyikapi suatu keadaan dengan berpikir jernih dan berpikir jujur. Itu kan satu gagasan yang Prof ingin bawa ke masyarakat, apalagi di era digital ini, agar banyak orang tidak terpengaruh hoak, tidak terpengaruh
sesuatu yang Iya tuh Mas Agung, saya concern sekali tuh dengan hoak ya. Kadang-kadang gambar visual tanpa penjelasan, tanpa catatan peristiwa, waktu siapa, tanpa itu mengaburkan ya. Dan kita cepat sekali terpengaruh. Ya misalnya kita melihat ada satu gambar orang dipukulin, terus kemudian kita langsung mencap jahatnya orang yang mukulnya. Padahal setelah kita mendapatkan keterangan bahwa yang dipukulnya itu ada orang yang pernah melakukan kesalahan itu dan yang mukulnya adalah ayahnya. Ayahnya ingin menunjukkan di depan orang-orang itu bahwa dia bertanggung jawab pada anaknya dan anaknya juga harus tahu kesalahannya di hadapan orang banyak. Sehingga walaupun yang gitu-gitu penting itu saya pesan saya nih mumpung Mas Agung menyinggung. Dia di aliansi nih kan. Aliansi berpikir jernih, Prof. Mumpung Mas Agung menyinggung tadi soal hoak-hoak itu saya berpesan kepada seluruh generasi muda khususnya milenial, lebih lagi generasi Z. Saya pesan nih kepada generasi milenial dan generasi Z ya. Pandai-pandailah memilah berita khususnya yang visual-visual itu yang masuk ke handphone, ke medsos kita yang tidak tahu siapa pengirimnya. Baik. Jadi harus tahu dulu peristiwanya di mana, tanggal berapa, siapa pelakunya dan sebagainya sebelum kita men-share kembali. Baik. Karena kita nih merasa berdosa. Saya sering Mas Agung dapat kiriman, terus langsung emosi kan, pikiran saya terganggu, punya rasa solidaritas karena kesan visualnya, saya langsung kirim kemana-mana. Setelah itu saya tahu bahwa ini hoax, ini berita yang salah, yang tidak seharusnya saya kirim-kirim kemana-mana. Saya merasa berdosa karena saya telah menyesatkan banyak orang. Kalau saya kirim kepada 10 orang, ke 10 grup, di dalam grup itu ada 20 orang saja. Sudah 200 orang. 200 orang dikirimkan lagi. Waduh, saya sudah menambah kesesatan. Sulit saya meminta maafnya atas perbuatan saya. Karenanya anak-anak sekarang harus jadi generasi terdepan yang melawan hoax. Hati-hati dengan disinformasi. Disinformasi itu bisa datang dari mana-mana saja. Bisa datang dari kalangan atas, bisa datang dari kalangan bawah, bisa datang dari kalangan kiri, kalangan kanan, bahkan dari teman-teman kita sendiri. Karena apa? Karena ketidaktahuannya. Makanya harus berpikirlah jernih dan jujur. Siap, Prof. Siap. Prof, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup podcast ini, mungkin sedikit sensitif. Tapi ini mungkin perlu diketahui oleh semua generasi, nggak harus milenial Z, tapi semua pendengar podcast maupun pelihat YouTube. Terlepas dari posisi negara kita yang mesti bebas aktif, terlepas dari itu, Prof. Terlepas dari itu dan melihat situasi peperangan yang ada di Eropa Timur yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Saya tidak menyebutnya itu secara terang benderang sebagai sebuah agresi, tapi terjadi sebuah pembunuhan itu jelas, terjadi sebuah perusakan itu jelas, terjadi sebuah penistaan itu jelas, terjadi sebuah pelanggaran hak asasi itu jelas yang dilakukan oleh Rusia. Untuk menyikapi hal ini, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki mazhab, begitu Prof, mazhab politik bebas aktif. Bagaimana kita harus bersikap terhadap negara Ukraina dan juga bagaimana kita harus bersikap terhadap negara Rusia di tengah situasi yang menyebabkan bahkan krisis global di Eropa dan banyak orang yang merasakan penderitaan di Jerman, di Prancis akibat kekurangan pangan, kekurangan gas dan sebagainya. Nah, pertanyaan ini agak sensitif apalagi mengingat jabatan Prof sebagai duta besar. Namun saya kepingin melihat secara jernih dan jujur. Kami sebagai pendengar aliansi berpikir jernih harus bersikap seperti apa, Prof? Ini mungkin pertanyaan terakhir. Sebelum nanti ke depan Prof kan hostnya untuk mengundang teman-temannya untuk bicara yang lain-lain. Tapi sebagai penutup itu pertanyaannya itu, Prof. Sebelum nanti Prof ke Ukraina, kami doakan dapat keselamatan dan menerima penghargaannya dengan baik. Terima kasih itu, Prof. Dasar dari negara kita adalah Pancasila. Di dalam Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua perikemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Dan seterusnya. Ya. Tapi nilai-nilai universal paling utama adalah ketuhanan. Yang kedua adalah kemanusiaan. Baik. Lalu di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar kita
ada tujuan bernegara dan membentuk pemerintahan, ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan kemanusiaan. Oke. Ya. Konsekuensinya adalah kita harus menjadi bagian dari peradaban masyarakat internasional yang menjunjung tinggi hukum-hukum internasional. Taat pada nilai-nilai hukum internasional. Di dalam hukum internasional itu adalah sovereignty, ya, kedaulatan negara. Ada national integrity, integritas nasional. Ada batas-batas wilayah, ya. Dan juga pemerintahan yang sah. Itulah yang harus kita jadikan patokan bahwa dunia ini memiliki aturan, memiliki hukum, dan memiliki organisasi perdamaian dunia yang disebut dengan United Nations, dengan berbagai macam badan-badan yang ada di dalamnya, termasuk Security Council. Ya. Lalu kemudian yang kedua, bahwa sebagaimana yang tadi saya sampaikan kepada Mas Agung, bahwa tidak mungkin ada kerjasama global, tidak mungkin ada kesejahteraan global, tidak mungkin ada masa depan kehidupan dunia yang baik dan cerah apabila tidak ada perdamaian, apabila dihantui oleh perang. Oleh karena itu seluruh masyarakat dunia yang beradab harus menentang sekecil apapun adanya ancaman perang. Ancaman saja harus ditentang, apalagi perang betulan. Nah, yang ketiga adalah yang dikedepankan di dalam sebuah proses interaksi dunia yang berperadaban adalah universalisme. Dan universalisme itu substansinya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah, berdasarkan itulah maka Indonesia melihat apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina bertentangan dengan hukum internasional, bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian dunia, bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kemudian juga yang lebih spesifik bagi Indonesia adalah yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina itu tidak sesuai dengan semangat ideologi kita Pancasila dan tidak sesuai dengan nilai-nilai mukadimah Undang-Undang Dasar kita. Karena itu keberpihakan kita bukan kepada semata-mata Ukrainanya, tetapi keberpihakan kita kepada nilai-nilai hukum internasional, ya, nilai-nilai kemanusiaan, prinsip menjaga perdamaian dunia, dan nilai-nilai tatanan konstitusi kita. Jadi itulah alasan kita kenapa kemudian kita memiliki solidaritas kepada Ukraina. Nah, jadi posisi pemerintah kita sudah tepat. Peran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sudah tepat. Nah, tinggal, ya, dunia menunggu, ya, aksi-aksi yang lebih lugas, ya, sikap-sikap yang lebih tegas, bantuan-bantuan yang lebih implementatif, karena Ukraina ini sudah menjadi sebuah peristiwa dunia yang berhubungan dengan semua masalah-masalah yang ada di dunia, energi, pangan, keamanan, masa depan. Oleh karenanya semua bangsa-bangsa di dunia harus turut terlibat di dalam menghentikan perang dan menciptakan perdamaian, termasuk Indonesia. Karena Indonesia adalah pemimpin negara-negara ASEAN, pemimpin negara-negara Islam, pemimpin gerakan non-blok. Indonesia memiliki legacy, ya, diplomatic history, ya, di mana kita ini punya pengaruh. Pengaruh kita sedang ditunggu untuk bisa mengajak negara lain betul-betul mampu mengambil peran menghentikan perang. Itu kira-kira Mas Agung. Baik, Prof. Pandangan saya sejujurnya. Baik. Nanti dimengerti oleh penonton dan juga pendengar kita di podcast. Saya kira itu, Prof. Kita sudah ngobrol lebih dari 1 jam, saya kira. Iya, nggak kerasa. Jadi nanti setelah Prof balik dari Ukraina akan ada podcast lanjutan atau sebelum dari Ukraina, Prof? Kita lihat nanti. Baik. Ya, kalau misalnya berangkatnya masih agak lama ya, saya rasa kita masih bisa buat podcast dulu sambil lihat situasi di sana yang paling tepat. Kan untuk berangkat ke Ukraina tidak hanya semata-mata langsung berangkat, kan harus ada visanya. Walaupun sebagai mantan dubes saya memiliki visa Ukraina,
tapi kan tidak bisa terbang langsung ke Ukraina, Mas Agung. Harus apply dulu visa Polandia, kan harus lewat Polandia. Iya. Atau kalau saya mau lewat Belanda juga bisa, saya apply dulu Schengen. Atau saya mau lewat Jerman, sama juga. Mau lewat negara manapun kita harus meng-apply dulu visa negara itu untuk bisa masuk ke Eropa. Nanti dari Eropa menggunakan transportasi darat. Apakah menggunakan kendaraan mobil dari Poland itu, Prof? Bisa dari Polandia, bisa dari Rumania, bisa dari Moldova. Semua perbatasan di Eropa untuk masuk Ukraina sejauh yang saya baca insya Allah aman. Semua. Bahkan kalau mau berangkat, kami doakan aman, Prof. Kami doakan bahkan kalau mau berangkat dari Rusia pun asal dapat visa Rusia, terus naik kereta ke Ukraina juga kan mungkin bisa. Sampai Kharkiv kan bisa. Dari Moskow kan bisa turun di kota Kharkiv kan. Ya sepanjang perbatasan menuju masuk ke Ukrainanya tentu. Tapi bukannya Kharkiv hancur, Prof? Sebagian kota Kharkiv sebagian besar hancur tuh. Saya lihat di berita juga dari teman-teman di Ukraina. Kalau hancur sih tidak ya, kalau hancur mungkin kan rusak University karena perang. Of Kharkiv katanya hancur. Iya, senternya kan dia. Tapi ya mungkin saya rasa 15-20% lah ya. Ada bangunan-bangunan yang hancur. Tapi kan wilayah itu sangat luas. Jadi kalau perang tuh kan selalu menyisakan bencana ya, kehancuran seperti itu. Ya kita sayangkan lah. Walau bagaimanapun menyengsarakan ya. Baik. Terima kasih, Prof, sudah memperkenalkan diri. Ini sebenarnya saya ini co-host dadakan karena Prof belum menyiapkan tamu-tamunya. Nanti yang akan menjadi host untuk Aliansi Berpikir Jernih, karena ini podcastnya Prof Yudi Krisnandi. Jadi akan Prof Yudi bersama dengan teman-temannya baik di politik, bisnis, budaya, artis dan sebagainya. Nanti akan dihadirkan di podcast ini untuk episode-episode selanjutnya bagi teman-teman semua yang ingin memiliki ilmu baru, pengetahuan baru yang mendalam dan jujur. Silahkan berkunjung di YouTube kami, Aliansi Berpikir Jernih oleh Yudi Krisnandi, TikTok, Instagram, Facebook, dan podcast di segala macam podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan sebagainya. Saya mohon izin tutup ya, Prof. Iya, Mas Agung. Saya tutup. Aliansi Berpikir Jernih, think deeply, think honestly. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.